Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jemaah Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Fadhailus Shadaqah, yaitu keutamaan sedekah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW ada seorang lelaki yang memiliki pohon kurma di depan rumahnya. Salah satu cabang pohon itu menggantung di atas rumah tetangganya yang miskin. Apabila orang kaya itu memanjat pohon kurma itu untuk memetik buahnya dengan menggoncang-goncang, yaitu dahannya, beberapa buah kurma jatuh ke halaman rumah tetangganya yang miskin itu. Lalu anak-anak orang miskin itu memungutnya. Melihat hal itu, orang kaya itu turun dari pohon dan pergi ke rumah tetangganya dan merebut buah kurma itu. Bahkan ketika terlihat seorang anak sedang mengunyah kurma itu, laki-laki kaya itu langsung memasukkan jari tangannya ke mulut anak itu untuk mengeluarkan kurmanya. Saking pelitnya barang. Saking gigirnya ya. Atas kejadian ini, orang miskin itu menemui Rasulullah SAW dan mengadukannya. Setelah mendengarkan pengaduannya, Rasulullah SAW menyuruhnya pulang. Kemudian Rasulullah SAW memanggil pemilik pohon kurma itu. Rasulullah SAW berkata kepadanya, apakah engkau mau memberikan pohon kurma yang menggantung ke rumah tetanggamu itu? Dan sebagai gantinya aku menjanjikan sebuah pohon kurma di surga. Gak tanggung-tanggung. Ya. Jadi pohon kurma di surga loh. Orang kaya itu berkata, ya Rasulullah, banyak orang yang ingin membeli pohon ini. Di samping itu aku masih memiliki banyak lagi pohon kurma. Tetapi aku sangat menyukai pohon kurma yang ini. Karena itu aku tidak akan menjualnya pada siapapun. Ia terus memberikan alasan untuk tidak menjual pohon kurma itu. Karena orang itu adalah pemilik yang sah. Maka Rasulullah SAW tidak dapat memaksanya. Setelah orang kaya itu pergi, ada seorang sahabat yang mendengarkan pembicaraan itu. Lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau juga akan menjanjikan kepadaku sebuah pohon di surga? Jika saya membeli pohon kurma itu darinya dan memberikannya kepada Tuhan. Jawab Nabi SAW, pasti aku menjanjikan kepadamu hal yang sama, yaitu pohon surga. Mendengar hal ini, sahabat itu menemui pemilik pohon itu. Lalu berkata kepadanya, maukah engkau menjual pohon kurma ini dengan harga berapa saja yang engkau minta? Ya, berapa saja yang kamu minta? Jawab laki itu, Rasulullah SAW menjanjikan sebuah pohon di surga sebagai harga pohon ini. Namun aku menolaknya karena aku sangat menyukai pohon ini. Mungkin aku akan menjualnya, tetapi tidak seorang pun yang berani membayar harga yang aku minta. Sahabat itu bertanya, berapa harga yang kamu minta? Kata laki-laki itu, aku ingin diganti dengan 40 pohon kurma. Satu pohon kurma. Ya, dijual dengan 40 pohon kurma. Sahabat itu berkata, tampaknya terlalu berlebihan untuk sebuah pohon bengkok begitu. Ya, tetapi apakah pasti kamu akan memberikan pohon itu jika ditukar dengan 40 pohon kurma? Laki-laki itu berkata, jika kamu sungguh-sungguh dengan ucapan kamu itu
Maukah kamu bersumpah untuk mengganti pohon ini dengan 40 pohon kurma? Dikira main-main ya. Sahabat itu berkata, ya, saya bersumpah untuk membeli pohon bengkok ini dengan 40 pohon kurma. Dan sekarang kamu tidak dapat mengingkari janjimu untuk menjualnya. Karena aku telah bersumpah sesuai dengan permintaanmu. Laki-laki itu berkata, baiklah. Tetapi ke-40 pohon itu seluruhnya harus tumbuh di suatu tempat yang sama. Jadi nggak boleh di sini 5, di sana 5, nggak boleh. Harus satu tempat kumpul. Ya kan, berarti kan sama dengan tanahnya, Pak. Ya. Jadi sama dengan nggak mungkin kalau nggak sama tanahnya. Sahabat itu berpikir sejenak lalu berkata, iya, semua pohon itu tumbuh di tempat yang sama. Setelah jual beli itu selesai, sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, saya telah membeli pohon kurma itu dan saya memberikannya kepada engkau. Akhirnya jadilah dibeli dengan 40 pohon kurma itu. Akhirnya setelah itu dia ke Nabi, disampaikan bahwa aku telah membeli ya Rasulullah dan aku serahkan kepada engkau. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah orang miskin itu dan memberikan pohon kurma itu kepadanya. Akhirnya diberikan kepada orang miskin yang tadi ketika ngambil kurma ya, sampai direbut sebagai hadiah. Ya, aku berikan pohon kurma itu ya kepadanya sebagai hadiah. Setelah peristiwa itu surat Al-Lail diturunkan ya. Surat Al-Lail diturunkan. Apa itu? Walaili idza saja. Walaili? Apa surat? Ya. Kalau surat Al-Laili kan apa walaili idza saja? Wallahu alam bisawab, karena kita takut salah nanti. Ya. Nah, demikianlah Bapak sekalian, pohon satu dijual dengan 40 pohon, tapi sahabat itu bukan masalah 40 pohonnya, tapi masalahnya itu dijanjikan pohon surga. Pohon surga itu berarti pasti orangnya masuk surga. Kan nggak mungkin punya pohon surga orangnya di dalam neraka kan. Jadi sama juga dia mendapatkan surga. Kenapa? Karena dia janjikan oleh Nabi yaitu diberikan pohon surga. Jadi nggak ada nilainya apa-apa walaupun 40 ya. Kenapa 40? Paling berapa 100 tahun mungkin mati. Tapi kalau pohon surga selama-lamanya ya. Itulah Bapak sekalian fadilah daripada sedekah yang luar biasa gantinya. Jadi kalau kita lihat ya orang begitu pelit ya, sampai kurma diambil orang yang miskin aja, udah di mulut direbut. Nah itu. Dan mudah-mudahan kita tidak mencontoh yang enggak baik, tapi contohlah yang baik. Sedekah itu memberikan ya pahala yang luar biasa. Salah satunya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sedekah. Sedekah tolak bala. Sedekah bisa menyebabkan orang ya terhindar dari mati su'ul khotimah. Sedekah itu bisa apa? Meredam kemurkaan Allah, dan sedekah bisa tolak bala. Banyak sedekah ya yang khasiatnya fadilahnya itu luar biasa. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang dermawan. Orang yang jadikan orang dermawan itu beruntung sekali karena dia selamat daripada apa bencana-bencana dunia dan selamat dari bencana akhirat. Kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Wa biha nuwas insyaallah taala minal aminin bi rahmatillah karamih. Innallaha malaikatahu